Halo, balik lagi di channel BBY, channel bincang-bincang yuk. Hari ini gue mau ngebahas spoiler review part 2 dari film Dr. Sleep ya. Oke, jadi kalian kalau misalkan kelewatan penjelasan gue dari film Dr. Sleep ini, jadi ini part 2 nya ya. Kalau misalkan kalian belum nonton part 1 ya mungkin agak bingung ya. Ini soalnya langsung di tengah-tengahnya, jadi tengah dari cerita gitu ya. Oke, kita langsung mulai aja ke bagian ceritanya ya. Oke, jadi lanjutannya itu adalah si Ewan McGregor, si Dan ini jadi ketemu sama si karakter Abra, ketemu. Inti sih mau minta tolong aja sih, si Abra ini mau minta tolong, cuman si Dan ini ya dengan pengalaman hidupnya ya, jadi dia itu nyuruh si Abra ini, udah lu nggak usah ngelawan gitu, lu ini aja kekuatannya lu ilangin aja gitu. Jadi kayak nyuruh biar si Abra ini tuh ilangin kekuatannya lah, jadi biar nggak kedeteksi gitu ya. Intinya si Abra nggak mau lah, dia tetap kayak mau ngelawan lah. Akhirnya dia itu pulang. Terus singkat cerita, jadi si Abranya pokoknya tuh lagi tidur di rumah, malam-malam ya. Terus si karakter si Rose ini jadi kayak lagi meditasi gitu, terus dia tuh kayak jiwa sama raga itu pisah gitu loh. Dia tuh jadi kayak terbang gitu loh. Terus nyari si Abra itu di mana sih gitu loh. Nyari ketemu tuh, ketemu. Dia tuh jiwanya gitu kayak masuk ke rumahnya, nah ternyata tuh itu tuh kayak semacam apa ya, itu kayak masuk ke kepalanya si Abra gitu sih. Dia tuh masuk, terus di rumahnya itu kayak ada laci gitu. Jadi sih dalam kepalanya si Abra ini ada laci gitu. Nah itu kayak mau ngobok tuh, nyari data gitu lah, nyari kayak. Nah terus si Abra ini ternyata dia itu kayak semacam ngasih perangkap ke si Rose ini, dia itu tangannya dijepit. Jadi pas nyari tangannya masuk kejepit ke laci gitu ya, masuk. Terus itu nggak bisa lepas. Pokoknya itu si Abra itu kayak nampakin diri, cuman matanya nggak ada gitu. Ngeri gitu. Ngeri sih gitu loh. Kalau si Rose nya itu sih bagi itu sih ngeri banget gitu loh. Terus singkat cerita, jadi si Abra ini masuk ke kepala si Rose, jadi nyari bisa nyari data juga. Jadi lebih gede lagi gitu loh, berangkas itunya tuh kayak berangkas datanya gitu. Nyari udah. Terus si Rose ini akhirnya berhasil lepas gitu, maksa gitu, tangannya ke klopek gitu kulitnya, ngilu gitu. Terus udah terus kayak ketendang, kayak ditendang keluar sama si Abra gitu. Tendang keluar, terus nyampe ke jiwanya itu mental itu buprak gitu, jatuh gitu. Intinya sih si Abra ini dikasih lihat lagi yang kedua kali kalau lebih jelas gitu, kalau si Abra ini tuh kuat banget gitu, lebih jago walaupun masih kecil. Intinya sih lebih jago daripada si karakter si Rose inilah. Terus singkat cerita, di yang yang grup yang ibarat kata itu grup yang vampir inilah ya. Sebenarnya sih bukan vampir gitu, cuman gue bilang vampirnya aja lebih gampang gitu nyebutnya. Soalnya gue nggak tahu ini ras apaan gitu. Pokoknya itu dibilang cuma ras yang suka ini uap lah, nyedot energi orang gitu loh. Gue sih nganggapnya kayak hampir ya, nggak tahu juga ya gitu. Terus immortal kan gitu ya. Terus ada satu anggotanya itu ada yang mati, ada yang ada yang mau mati sekarat karena dia bilang kurang nutrisi, dia bilang kurang
makanan lah gitu. Sempet kalau nggak salah kata dia itu sempet ada jeda mereka tuh nggak makan gitu lama gitu. Nah itu akibatnya tuh dia bisa mati gitu. Udah pas itu berkata tuh anggota mati, situ tuh udaranya dihirupin aja kayak gitulah, butuh makanan mereka orang gitu. Nah terus singkat cerita si Abra ini ngasih tahu ke si Dan kalau nih gue berhasil nangkep si Rose-nya gitu. Wah terus si Dannya berasa bahaya malah gitu loh, malah dilawan soalnya gitu. Jadi ngeri nih, musuhnya bakal ngeri gitu loh. Udah akhirnya si Dan ini mau ngebantuin. Terus si Abra ini ngasih tahu, nih lo ke lokasi sini dulu nih, lo ke lokasi ini udah ada korban soalnya, kasih tahu. Udah jadi si Dan ini bawa si Billy temennya ke pabrik lah, ke kayak pabrik gitu. Udah kayak pabrik udah tinggalin lah. Nah terus si Abra ini jiwanya tuh ngikutin dari mobil gitu, jadi kayak bisa ada di mobil gitu, cuman badannya sih ada di ini ya, ada di mana, ada di rumahnya gitu. Oke, ngikutin. Terus baru mau ngegali kayak gali ininya ya, maksudnya tuh anak yang pemain baseball itu yang gue ceritain di video sebelumnya. Nah itu bener ternyata ada tuh digali di itu gitu. Oh udah tuh ternyata bener gitu loh, apa yang kayak dibilang sama si Abra itu bener ternyata gitu loh. Udah singkat cerita, jadi si Dan ini buru-buru ke rumahnya si Abra gitu loh, mau dibantuin. Terus mereka bikin rencana sama si Billy ini ngikut, bikin rencana buat ngebantuin si Abra mau ngelawan si kelompok yang hampir inilah ibarat kata gitu. Nah jadi si kelompok yang vampir ini udah tahu lokasinya, si Abra udah kayak dikasih GPS gitu ya, nih lokasi di sini gitu. Terus si Abra kemana tuh bisa diikutin gitu. Ngeri sih gitu. Nah oh ya saya lupa, pas ke rumahnya itu, pas si Dan sama si Billy itu ke rumahnya, ada bapaknya. Tuh sempat mau ditelepon polisi atau apa gitu loh. Tuh si Abra bilang, ini temen gua gitu loh, gua yang manggil mereka segala macam lah. Itulah adegan gitu. Udah mereka bikin rencana, tapi bapaknya itu nemenin si Abra di rumah gitu. Terus jadi singkat cerita, si Abra ini kayak dibawa ke taman, bukan taman sih, ke hutan, ke tempat piknik gitu ya. Kamu masuk ke depan kosong. Nah ibaratnya ditinggalin di situlah si Abranya, ditinggalin. Terus itu yang apa tuh, ibarat kata tuh yang penunggu yang itu grup vampir itulah ya ibarat kata ya, dan nyamperin tuh, diikutin ternyata. Terus si ada namanya si karakter yang si Abby ini, sini udah lu tidur aja ya, terus udah mau disuntik gitu, jadi bisa hipnotis gitu ya, disuntik sininya, ternyata si Abra ini nggak ada di situ, nggak ada di lokasi, nggak ada di hutan ini, itu cuma boneka gitu. Jadi kayak dikasih semacam sugesti kalau itu boneka tuh itu tuh si Abra gitu. Udah nyata jadi ditipu lah gitu. Udah terus si Rose-nya tuh dari jarak jauh juga, wah itu jangan ke situ, udah lu semua mundur gitu loh, pulang. Bener dia dari kayak atas dataran tinggi gitu ya, si Dan sama si Billy tuh matiin tuh semua, tuh tembakin tuh tembakin. Udah tuh tembakin pada mati, kecuali si Crow. Ada tuh yang si Crow itu kabur. Udah gitu singkat cerita si karakter si Dan ini jadi dihipnotis sama si Abby, suruh tidur, terus baru mau dimatiin, terus ditembak sama si Billy, karakter si Abby tembak ceder gitu. Nah pas si Abby ini kayak masih sekarat gitu ya, terus si
eh, Billy tuh nyamperin kan, terus disuruh mundur sama si Dan, lu mundur gitu loh, jangan samperin. Bener, ternyata si Abby itu nyuruh si Billy itu, udah lu nembak diri lu sendiri aja gitu loh, suruh bunuh diri gitu. Bener, si Billy bunuh diri gitu loh, sedih juga tuh. Jadi, maksudnya ya maksudnya salah satu temennya itu ya mati lah gitu, orang paling dekatnya si Dan itu mati kesian juga sih gitu. Terus udah gitu di rumahnya si Abra ini kayak kehilangan, ini nih, ini satu lagi mana sih yang Crow gitu loh, satu lagi ada yang hilang nih. Ternyata si Crow ini udah nyampe rumahnya si Abra ini, terus bapaknya dimatiin, bapaknya Abra yang dimatiin. Terus diculik, si Abra diculik gitu, dikasih obat bius gitu, diculik. Ibarat kata dilemahin lah gitu, udah lemas gitu loh. Terus si Dan ini udah kayak desperate gitu, udah waduh salah nih gitu. Terus baru dia mau minum bir, kayak mau ngelupain gitu, lucu juga sih gitu, dengan kayak konflik gitu. Cuman dia nggak jadi, dibanting birnya. Terus gitu udah dia nyari ketemu nih si siapa, si Abra nih ketemu. Udah gitu singkat cerita si Abra ini dirasukin sama si Dan gitu, dirasukin terus kayak biar tahu ini mau kemana sih gitu, ini di mana nih gitu segala macam. Si Crow ini curiga gitu loh, lu siapa gitu loh, ini gue mau yang bantuin dia tuh si si Crow ini ternyata nggak pakai seat belt gitu, nggak pakai seat belt. Si Abranya ini jadi si Dan ini jadi pakai kekuatan si Abra tuh bisa setir gitu loh, setir. Terus akhirnya tuh tuh mobil tuh yang disetir sama si Crow itu nabrak, si Crow-nya mental keluar, mati gitu, ibaratnya mati lah. Nah terus si Rose-nya ini tuh nyamperin apa tuh, kayak ibaratnya rohnya itu nyamperin ke si Abra, terus kayak Abranya itu kayak lewatin kayak nggak ada apa-apanya lah gitu. Wah tuh si Rose itu kesel banget gitu loh, si yang penjahatnya ini lah, dia kesel banget. Dia akhirnya apa, ibarat kata ngirup uapnya itu tuh semua botol dihabisin gitu, ibarat kata. Terus jadi kuat banget lah si Rose, jadi kuat banget. Intinya sih si Dan ini udah tau lah si Rose ini bakal balas dendam, terus ngajak si Abra ini ke ke hotel yang dulu itu angker gitu loh, hotel yang di film yang Shining yang pertama gitu. Diajakin balik ke situ lagi. Nah di hotel ini dia tuh jadi awal-awal dia kayak ngebuka kayak gas gitu ya, buat emang bocor mau ngebakar nih hotel sih gitu loh, udah ngerencanain. Terus pas dia jalan ke ruangan mana, itu lampunya nyala sendiri tuh, kayak emang udah disambut gitu loh, ditunggu gitu. Terus sama dia ke bar, si Dan ini ke bar. Nah terus dia kayak ini karakter bapaknya, jadi karakter bapak itu ini spoiler juga ya, jadi ini karakter bapaknya gitu, karakter bapaknya di film pertama itu tuh bapaknya terakhir mati terus kayak jadi bagian dari hotel ini, jadi dia kayak tukang ngasih minum gitu, yang bar gitu, si minum nih bir gitu, dikasih ke Dan ini. Terus malah diajak ngobrol gitu, ini bir kesukaan lu nih gitu. Nah, kata si Dan, ya si karakter bapak ini udah nggak tahu itu siapa, udah lupa gitu loh. Terus udah akhirnya intinya sih dia cuma mau ngobrol sama bapaknya doang sih, buat terakhir kalinya ibarat kata. Itu sudah udah gitu. Nah intinya sih dia udah nggak mau minum, dia keluar lagi, dia suruh si Abranya masuk gitu, soalnya si Rose itu udah datang. Ngeri juga tuh disamperin. Udah singkat cerita, jadi si Rose masuk ke hotelnya, terus ngeliat kayak ada penampakan aneh-aneh gitu loh, kayak ada keluar darah gitu dari mana ya, dari dindingnya gitu loh, dari pintu lift itu keluar darah segala macam lah, kayak penampakan itu.
Singkat cerita sih dia tuh ke hall, nyamperin si Dan sama si Abra. Dia tuh bisa nyamperin lah gitu, dia tahu kayak ada GPS gitu, dia tahu. Nah si Rose ini nyampe, terus kata si Dan, lu berdiri di tempat yang salah nih gitu. Jadi wah terus udah, jadi si Rose ini masuk ke kepalanya si Dan gitu loh. Bukan, jadi gimana ya, dia tuh si Rose ini masuk ke kepalanya si siapa namanya, si Abra, cuman Abranya itu masuk ke kepala si Dan gitu, ibarat kata something kayak gitulah, something kayak gitu lah kan. Jadi yang di si Rose ini kayak, jadi kayak di kayak labirin gitu ya, labirin kayak hutan cuman labirin gitu ya, bukan hutan, kayak tanaman gitu, tanaman tinggi cuman labirin, nyari si Abra. Singkat cerita sih ketemu terus kayak di pokoknya si Abranya sempet kayak lukain gitu, ceret lukain si Rose ini, cuman akhirnya ketangkep juga, si Abra ketangkep, si bengkek ke atas gitu ya. Nah itu ternyata tuh si Rose itu nyadar, wah ini kayaknya bukan isi kepala lu deh, ternyata ini emang bener isi kepala si Dan gitu. Jadi di belakangnya si Rose itu sempet ada kayak box yang untuk menjarain setan ya, si Dan ini jadi kayak bisa ada kemampuan buat menjarain setan lah ibarat kata gitu. Dan itu sempet baru mau nyamperin, udah ketahuan duluan, rencananya gagal itu. Wah akhirnya mereka berdua mental tuh, si Abra sampai si Dan mental. Inti sih si Rose jadi kuat banget lah, jadi kuat banget. Terus udah si Abra disuruh kabur, si Dan ini jadi kayak mau mematiin si Rose-nya itu pakai kapak gitu ya, cuman intinya sih nggak bisa, kalah, malah si Dan ini yang pahanya ditusuk gitu, tusuk pakai belakangnya kapak gitu ya, tusuk. Singkat cerita jadi si Rose ini mau nyedot energinya uapnya si Dan ya, mau disedot nyawanya gitu ibarat kata ya, sedot. Katanya kata si Rose ini, wah lu umur segini tuh uapnya tuh enak banget rasanya gitu ibarat kata gitu lah. Jadi intinya sih si Dan ini harusnya tuh mungkin sekuat si Abra harusnya, cuman gara-gara dia mabok cuman jadi lemah gitu loh, singkat cerita gitu lah. Terus nggak lama si Dan ini ngebuka kotak ini nih, kotak setan-setan yang dikumpulin dibuka. Wah tuh setannya keluar semua, mau matiin si Rose tuh. Malah nyawanya malah disedotin gitu. Wah intinya sih singkat cerita si Rose itu mati disedotin sama setan-setan ini. Nah setan-setan ini ngelihat lagi ke si Dan gitu, ngelihat dirasukin tuh sama setan gitu, ibarat kata kayak diubah lah. Nah si Dan ini nggak lama malah ngejar si Abra, lari tuh, kejar-kejaran tuh. Intinya sih si Abra ini masuk ke kamar 237 yang nggak boleh dimasukin ya sebenarnya gitu, kamar angker lah gitu. Nah di kamar ini si Dan ini ibarat kata kayak nyamperin si Dan, terus malah baru mau digituin tuh, kepala mau di kapak gitu ya kepalanya, terus malah stop. Jadi intinya sih si Abra ini tahu si Dan ini tuh masih ada masih ada nyawanya lah di situ gitu. Cuman ya ini berarti kayak disadarin lah sama si Abra, disadarin, sudah suruh kabur lagi tuh, si Abra suruh kabur lagi, ntar gue nyusul dia bilang gitu loh. Nah intinya sih si Dan ini ke tempat kayak pipa itu lagi tuh, pipa kayak gas gitu ya. Udah di situ tuh, itu pipa korslet apa segala macam, ruangannya kebakar gitu loh. Ya intinya sih tadinya tuh itu pipa tadi mau dimatiin, maksudnya sama si setan itu yang mau dimatiin biar hotelnya nggak kebakar, cuman ketahan sama si Dannya. Terus si Dannya diem aja di situ gitu loh. Intinya sih mau mati, mau mati ya, takutnya itu kalau keluar tuh jadi psikopat gitu loh, ibarat kata samping kayak gitulah. Udah si Abra itu jadi ya di luar hotel ya ngeliatin aja itu si hotelnya kebakar, terus ada polisi datang, singkat cerita gitulah. Nah setelah itu si Abra ini mungkin berapa hari kemudian ya atau gimana,
Si Abra ini di kamarnya lagi ngobrol sama si karakter si Dan gitu. Ya harusnya udah mati ya, harusnya udah mati. Terus ya dia jadi kayak temen ngobrol lagi tuh ya. Terus dia keluar kamar ngobrol sama emaknya, sama ibunya. Ini bapak itu ayah masih hidup kok, cuman di alam berbeda apa segala macam lah, something gitu lah. Jadi ibunya ya dengerin aja gitu loh ya, maksudnya udah dia si ibunya turun, itu si Abre diajakin turun ke bawah, bentar dulu ada urusan gitu loh. Nah itu jadi di WC-nya dia tuh ternyata ada setan yang masih ngikutin gitu, setan yang dari hotel itu masih ngikutin, ya hantu yang nenek-nenek gitu ya. Akhirnya si Abra ini jadi mirip kayak adegan awal. Dia ngegantiin kerjaannya si Dan gitu, ibarat kata something kayak gitulah. Cuman si Abra ini lebih kuat, lebih nerima gitu orangnya. Terus sama si Dan ini ngasih tahu kalau misalkan ntar tuh musuhnya bakal ada lagi gitu, maksudnya banyak yang kayak yang si Rose ini gitu loh, banyak gitu tadi ya. Intinya sih gitulah filmnya. Saya demennya filmnya itu jadi dari awal ke akhir tuh nyambung, terus ada tektokannya gitu loh, kayak ibarat kata kayak adegan dia ketemu sama karakter si Dan pertama kali itu ketemu beneran di kursi itu, sama kayak adegan yang di Dan itu yang lagi bingung dia ketemu sama si karakter yang jagain hotel gitu. Maksudnya intinya sih apa ya, ada karakter mentor ya, jadi kayak filmnya kayak tektokan bagus gitu loh. Saya demen aja gitu film yang buka awal lagi gitu. Terus dia tuh jadi apa ya, berkata ya, kalau film horor tuh dibilang horor banget sih juga enggak gitu. Jadi kayak semacam film tentang film indigo sih. Jelasin anak-anak indigo tuh kehidupannya kayak gimana sih. Mungkin ya nggak tahu ya, ini kayak sisi yang berbeda aja gitu loh. Agak sedikit kadang saya agak berasa ini tuh kayak film X-Men kadang gitu loh, kayak ada beberapa adegan gitu loh. Cuman nggak dalam artian nggak aneh ya, dalam artian nggak jelek, enggak gitu loh. Itu sih film masih bagus gitu, oke banget. Itu aja sih yang mau saya bahas ya di film Dr. Sleep ini. Intinya sih semua karakternya bagus, filmnya juga overall bagus banget, hampir nggak ada cacatnya sih filmnya sih. Filmnya rapi banget, adegannya pelan, cuman dia tuh apa ibarat kata ya, pelan tapi pasti gitu ibaratnya. Jadi dia tuh nggak buru-buru, filmnya tuh nggak buru-buru, enak gitu loh filmnya tuh, nontonnya enak. Penjelasannya juga oke, dia ngejelasin beberapa hal, jadi filmnya udah kelar udah gitu loh, jadi nggak ada yang miss, ini kok kenapa begini gitu, enggak gitu loh. Terus filmnya juga realistis, maksudnya dalam artian kalau gue di posisi dia tuh gue bakal ngelakuin apa ya gitu lah, ibaratnya something kayak gitu lah, bagus, realistis gitu lah. Demen, bagusnya sih itu film gitu. Jadi nggak ada hal yang kok begitu sih, kok dia ngelakuin itu sih gitu. Maksudnya kadang kan kita film, ini kok jagoannya kok bodoh banget sih, ibaratnya something kayak gitu ya. Maksudnya kadang kan kita ada nonton film tuh ada kadang ada perasaan kayak gitunya gitu. Ini sih enggak, semuanya bagus, rapi kan. Udah sih itu aja yang mau saya bahas ya di film Dr. Sleep part 2 ini ya, spoiler yang part 2. Gimana kalian kalau misalnya udah nonton filmnya? Keren lah ya filmnya ya. Kalau misalkan kalian nggak suka, kenapa? Boleh tulis di kolom komen di bawah sini. Kalau misalnya suka, boleh juga tulis di kolom komen sini kenapanya suka. Kalau misalnya saya ada yang kelewat, wah ini ada yang lupaan nih, jelasin bagian ininya gitu loh. Ya boleh juga tulis di kolom komen di bawah sini juga. Jadi pokoknya apapun yang ada di film ini, kita bisa bahas bareng di kolom komen lah.
karakter, mungkin kalau misalnya sempat saya baca ya. Oke, itu aja. Dadah. Terima kasih sudah menonton video kami. Suka dengan konten video ini? Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya jika ingin mendapatkan notifikasi jika kami mengeluarkan video terbaru. Sampai jumpa.